Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Anak-anakku, saat ini kita masih mengalami wabah COVID-19 yang belum mereda. Sudah banyak yang terpapar, dan banyak juga yang akhirnya meninggal dengan sebab penyakit tersebut. Dan yang sangat kita khawatirkan adalah banyak ulama yang menjadi korban wabah ini. Ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka, dan maafkanlah mereka. Amin. Sabungkalah, jangan menangis. Saat dirundung wabah, jangan pesimis. Tari giring-giring dari Kalimantan, mari seiring patuhi protokol kesehatan. Anak-anakku, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, pelajaran kali ini tema 6 subtema 2 pembelajaran 2. Siapkan buku siswa dan alat tulis kalian. Ruang lingkup pembelajaran kali ini pertama, menuliskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi berdasarkan rumusan gagasan utama pada setiap paragraf. Kedua, mengamati tari kreasi daerah tradisional yang berbentuk tari tunggal. Ketiga, menuliskan perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas. Dari ruang lingkup ini, muatan pelajarannya bahasa Indonesia, seni budaya dan prakarya, dan ilmu pengetahuan alam. Nah, selanjutnya ayo mengamati. Tari merak dari Jawa Barat. Tari kelana topeng dari Yogyakarta. Tari kandangan dari Jawa Barat. Tari pendet dari Bali. Tari remo dari Jawa Timur. Tari gandrung dari Banyuwangi. Slide tersebut menampilkan tari kreasi tunggal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan tarian kreasi tunggal? Ada yang tahu? Baik, sekarang ayo membaca. Silakan kalian baca dalam hati teks yang berjudul Ragam Tarian di Indonesia, halaman 52 hingga 53. Sudah selesai ya membacanya? Bapak yakin kalian bisa menjawab pertanyaan tadi. Ayo, apa jawabanmu? Tari kreasi tunggal adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional yang diperagakan oleh seorang penari. Selanjutnya, ayo kita diskusi. Tentukan gagasan utama pada setiap paragraf pada teks tersebut. Setelah itu, tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel ya, seperti di buku siswa halaman 53. Masih ingat cara menentukan gagasan utama? Salah satu di antaranya dengan membaca teks dengan cermat
kemudian menjawab pertanyaan yang sedang dibahas pada teks tersebut. Ya, sebagai contoh, paragraf pertama dari teks tersebut. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Masih ingat caranya tadi? Kita baca dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan yang sedang dibahas pada teks tersebut. Di tengah paragraf ini ada kalimat pertanyaan. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Dan kalimat setelahnya adalah merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Sehingga bisa disimpulkan paragraf 1 dari teks tersebut, gagasan utamanya adalah pengertian tari kreasi. Nah, sekarang silakan kalian cermati paragraf kedua dan ketiga dan tentukan gagasan utama setiap paragraf tersebut. Nanti kita cocokkan dengan jawaban Pak Guru. Ya, sudah? Sekarang kita cocokkan gagasan utama dari paragraf kedua dari teks tersebut. Jenis tari kreasi. Paragraf ketiga, gagasan utama dari paragraf ketiga, bentuk karya tari kreasi. Mudah bukan cara menentukan gagasan utama dari setiap paragraf? Ayo, sekarang kita mengamati lagi. Samakah usia mereka? Tidak sama, bukan? Ya, fase alamiah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Fase pertumbuhan dan perkembangan manusia, fase balita 0 hingga 5 tahun, fase anak-anak 6 hingga 10 tahun, fase remaja 11 hingga 18 tahun, fase dewasa 19 hingga 50 tahun, lansia lebih dari 50 tahun. Pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan mulai sebelum lahir, bayi, kanak-kanak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kamu yang berusia 10 hingga 11 tahun termasuk masa awal pubertas. Bagaimanakah perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas itu? Ayo kita diskusikan. Apa yang harus kita diskusikan? Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki, ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan, ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki, ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan.
Tuliskan hasilnya pada tabel yang tersedia di LKS-mu. Sekarang, coba kita cocokkan dengan jawaban Pak Guru. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki dengan ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. Yang pertama, pada masa kanak-kanak, ciri-cirinya adalah belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Pada masa pubertas, pada anak laki-laki, tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Ciri kedua, pada masa kanak-kanak anak laki-laki, belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Pada masa pubertas, anak laki-laki tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Yang ketiga, suara belum membesar. Sedangkan pada masa pubertas anak laki-laki, suara jadi membesar. Yang keempat, pada masa kanak-kanak anak laki-laki belum tumbuh jakun. Sedangkan pada masa pubertas anak laki-laki sudah tumbuh jakun. Sekarang, ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan. Yang pertama, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Sedangkan pada masa pubertas bagi anak perempuan, tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Ciri yang pertama ini antara laki-laki dan perempuan baik pada masa kanak-kanak maupun masa pada pubertas sama. Yang kedua, suara belum melengking. Sedangkan pada masa pubertas anak perempuan, suara jadi melengking. Yang ketiga, payudara belum membesar. Sedangkan pada masa pubertas anak perempuan, payudara membesar. Yang keempat, yang terakhir, ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan, panggul belum membesar. Sedangkan pada masa pubertasnya, bagi anak perempuan, panggul membesar. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Tari kandangan dari Jawa Barat. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.